Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikhrab ya wal jalil wal ikhrab wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibnullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup 1 surau 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana yang sedang kita perjalankan dengan iman kita, yaitu tauhid, yaitu diri. Diri adalah sebuah batin Allah, disebut naf, dalam bahasa Indonesia disebut dengan diri. Pada perjalanan tauhid iman yang telah kita jalankan dalam mendirikan ma'rifatullah, masa pengenalan tentulah tidak luput dari masa berhubungan dengan nyata, merasakan dengan nyata, mengalami dengan nyata. Tauhid, tafrid dan tajrid. Sampai pada 3 perkara sifat wujud bagi Allah dengan meyakini adanya Allah terlebih dahulu. Tuhan bernama Allah dengan wujud, mengenal wujud dan mengenal maujud. Aku ingin dikenal, maka aku berjabariyah pada wujudku sendiri. Untuk mencapai kebenaran tentang pengenalan terhadap wujud disebut aku ada. Wujud
dan maujud. Wujud seperti apa adanya aku, maujud seperti apa bentuknya aku. Ini dibutuhkan kebenaran tingkat tinggi. Kebenaran tingkat tinggi yang dimaksud adalah cara menterjadikan. Kalau hanya ini sebuah wawasan, sementara kita tidak nyata berhubungan, tidak nyata mengalami, tidak nyata merasakan, terus siapa yang nyata ini? Kalau hanya sebuah pengakuan, semua orang juga bisa. Bahkan kalau pengakuan ini tidak ada memiliki bukti tafrid, tajrid dan tauhidnya, ini mengakibatkan kafir sindik, yaitu kekafiran pada rohani. Kenapa bisa terjadi kekafiran? Kenapa menjadikan satu pengakuan yang tidak nyata bertauhid, tidak nyata dia bertafrid, tidak nyata dia bertajrid. Jadi bagaimana supaya bisa nyata, Buya? Maka kita tingkatkan disebut dengan tajalli. Kita harus mengalami masa aku atau wujud dengan senyata-nyatanya. Wajib mengalami masa wujud dengan senyata-nyatanya. Begitu juga dengan masa maujud. Bid'alihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah puncak kebenaran sebuah ilmu. Siapa dalilku? Utusanku sendiri. Siapa utusanmu? Amirul Mukmin. Dia ahli dirimu. Siapapun yang mengatakan kebenaran tanpa yang benar, yang menyampaikan yang berhak, maka itu akan menjadi sebuah sejarah mati, tidak sejarah hidup, sebuah cerita. Dengan ini kita menjalankan kerahasiaan terhadap tajalli, wujud dan maujud. Tentulah kita berpikir, kalau ini bertajalli, maka tidaklah ada seseorang merasa dia mentajalikan, melainkan dia mentajalikan sebuah kodrat yang akan berwujud kepada dirinya sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan, dikala kamu tidak mampu mengingat Allah, akhirnya kamu lupa. Tapi lupa yang dimaksud bagi orang yang berilmu kepada Allah adalah dia sedang diingat Allah. Dia tidak mampu mempertemukan ingatan karena tidak ada daya upaya. Tapi apabila dia ingin mengingat Allah, ternyata dia tidak mampu mengingat Allah kecuali Allah hadirkan dirinya sebagai wujudnya Allah. Begitu juga dalam tajalli.
Tajalli pertama dikatakan wujud bersifat hu atau aku. Kita tatap dengan baik dan sempurna dari ujung rambut ke ujung kaki. Inilah aku. Setelah kita tajadikan hu kepada melakukan 14 kali 3 gerakan. 14 pertama. Siapa adalah isi dari hu. Lenyapnya yang zahir kembali kepada usulnya, yaitu alif dumahu dan sebuah ayat. Bisa kita bayangkan seperti apa asal usul kita yang pernah dijadikan terlebih dahulu sudah ada sebelum Allah menjadikan semua yang ada. Itu disebutkan dengan diri tiada, yaitu aku. Untuk melenyapkan zahir hu kepada tentu dengan kita menyaksikan kekuatan nur main bagi diri kita, menyaksikan ke tingkat usul sebelum terjadi adanya sebuah kekuatan yang duduk di dalam sebuah hayat, yang mana kekuatan menjadi rasa, hayat menjadi tubuh. Mata batin tetap akan bisa melihat rasa dan melihat rahasia, yaitu berasal dari kata hu. Setelah 14 kali dia lakukan, baru dia melihat zahir yang dia lihat tiada tadi. Dengan kata innallahu berjalan langsung dengan hidung. Dengan masa hening yang sangat dicari dalam perbuatan tersebut. Makanya kita harus mencari waktu dan tempat. Tanpa kita mengalami, merasakan dan nyata berhubungan antara hu dengan lenyap dengan ihtikat, tiada yang ada melain engkau yang ada. Apa dampaknya tajalli itu? Kamu tidak akan susah lagi bermakrifat, mentiadakan yang ada dan mengadakan yang tiada. Tapi dengan kekuatan tajalli tadi, lama kelamaan kekuatan untuk merasakan adanya aku itu akan datang dari pertolongan tajalli tersebut. Maka yang akan mengakui nanti wujud ini adalah aku setelah kekuatan itu menguasai dirimu. Kalau hanya kita yang bertafrid, bertajrid, bertauhid, berarti ini adalah suatu harapan, bukan suatu kenyataan. Nanti kita sendiri yang akan paham, kita sendiri yang akan tahu, dan kita sendiri yang akan menyatakan kodrat sifat aku itu. Kenapa? Karena tajalli itu benar-benar sudah mutlak dalam mengerjakan. Tidak perlu susah lagi untuk mengisbatkan atau memutuskan suatu perkara. Tapi dengan kamu menerima perubahan dalam masa tajalli tadi, baik dalam masa wujud, apa masa wujud?
menjadi innallahi, jasad lebur menjadi hayat. Seperti apa yang kosong di depanmu, seperti itulah dirimu di depan wujud itu sendiri. Dengan leburnya menjadi hayat, laksana diri al-haq, diri halus disebut hayat. Sehingga langkah ke-14-nya kamu sudah mampu melihat hayat itu amruhu, dan itu sudah kadim. Begitu juga ke tingkat maujud. Di tingkat maujud, bagaimana leburnya yang kamu saksikan ini kepada sebuah zatnya Allah, zat awal mula jadi. Pada makom zat adalah sebuah batin yang bergejolak, memiliki pendengaran, perkataan, penciuman, sebuah diri halus. Setelah dia hadir ke-14, maka kita sudah bisa melihat yang zat itu sudah nyata adanya, yang disebut dengan Allah. Sebaliknya juga begitu. Dalam masa pengakuan hamba Allah dan hambanya Allah, beribadahlah seseorang dengan mendirikan aku nyata bernama Allahu Allah. Begitu Allah terlihat, maka dia melanjutkan kepada ibadahnya, yaitu pernyataan Allah terhadap dirinya. Masuk di ubun-ubun, Allah keluar lagi, wujud dalam Allahu. Bagaimana dia? Allahu, leburlah kembali zat yang terlihat amruhu menjadi kodrat awal seperti tadi lagi. Dan setelah itu maka menyatulah dalam perjalanan 14 tadi, menyatulah yang di luar menuju dalam, yang dalam menuju luar, menjadi satu bernama alif nafsud natijah, atau dikatakan alif sir. Makanya turun naiknya itu dari dalam keluar ke dalam, menjadi satu, tidak dipisahkan lagi. Akulah umat dan aku juga lah yang Tuhan, menjadi satu alif. Dan itu berlaku untuk 24 jam. Inilah pentingnya masa mengenal melalui pensaksian. Ini bukan zikir namanya, tapi pensaksian. Karena puncak tertinggi dari tajalli zikir adalah pensaksian. Maka dengan demikian, nyatalah tauhid berhubungan, dan nyatalah tafrid dalam merasakan, dan nyata juga tajrid dalam mengalami. Sehingga untuk pelaksanaan itu dilakukan dengan tafakur terlebih awal. Nanti mengenai keberadaan tahajud ditunda dan dilaksanakan dengan tafakur terlebih dahulu. Baik, kita coba bermuzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Silakan Pak Bambang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali dengan Syekh Buya kita yang sangat-sangat kita cintai. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Amin. Insyaallah. Sore ini akan ada kajian yang sangat dahsyat sekali dari Buya kita, yaitu kita harus nyata-nyata dalam berhubungan, memahami dan merasakan, harus punya bukti-bukti dalam masa wujud maupun mawujud. Untuk itu, mari kita sama-sama kita bongkar kajian sore ini dengan Syekh Guru kita. Untuk itu, para jamaah semuanya yang ingin bertanya, kita persilahkan. Waktu dan tempat kita persilahkan. Alhamdulillah. Kita persilakan Bapak Khalifah kita, Bapak Anas yang mengawali pertanyaannya. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah beserta keluarga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah, sehat selalu walafiat, tiada apapun mudarat. Begitu juga para imam yang sangat saya sayang, banggakan. Terima kasih Guru Tabligh. Ayah, setelah kita mendengarkan kajian Ayah tentang bagaimana kajian ada dan tiada, wujud dan maujud, dan secara nyata kita harus betul-betul bisa merasakan masa berhubungan dengan nyata, masa merasakan dengan nyata, dan masa mengalami dengan nyata. Oleh karena itu Ayah mengatakan, kalaulah kita hanya menyatakan, mengakui tanpa ada bukti, maka pengakuan kita itu adalah suatu pengakuan yang merupakan kafir zindik. Harus jelas ada tajalinya. Oleh karena itu, Ananda ingin sedikit di dalam konteks, dalam kesempatan kajian ini, ketika kita sudah betul-betul mengalami, sudah betul-betul merasakan, sudah betul-betul kita berhubungan secara nyata, bahwa yang berhubungan itu, yang merasakan itu adalah sebenarnya adalah diriku sendiri. Apakah seperti itu yang ingin kita nyatakan, bahwa sebenarnya kita ini adalah sebuah kodrat ketuhanan dan kodrat keumatannya? Seperti itu Kaya. Iya. Kalau kita bicara tentang tajalli Tuhan, tidak ada yang mengaku Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang mengaku adanya diriku yang menjadi Tuhan. Kalau dalam perbuatan tajalli tadi, setiap yang pengkaji wujud dan maujud tidak boleh menitipkan suatu wujud apapun, apalagi merasa kita melakukan. Tetapi kita menyaksikan bagaimana aku wujud dan bermaujud. Tentu dengan kita lakukan satu persatu. Dengan kita mengalami masa aku, sehingga tidak sulit lagi bagi kita untuk menetapkan keakuan, karena dia sudah wujud dan menguasai Kisultanil Azim. Dia sudah memerajai diri kita. Ya,
Sehingga kita tidak perlu lagi mengkadimkan yang sudah kadim, menyatakan yang sudah nyata. Kaji Tuhan, kaji termudah. Kaji agama, kaji tersusah. Kenapa? Harus diselamatkan kita dengan kekuatan iman dalam kejaran akal dan nafsu. Itu agama. Tapi Tuhan sebuah kemudahan. Dia tidak minta persyaratan harus bisa, tetapi kembalilah kamu dalam masa kosong, jangan merasa ada, tetapi kamu adalah orang yang tiada di dalam adanya aku. Gitu. Alhamdulillah ayah, terima kasih banyak ayah. Sudah dapat Anda paham. Mohon barakahnya ayah. Dengan demikian maka sudah tidak lagi ada keraguan di dalam diri Anda untuk menetapkan akan keakuan itu. Terima kasih ayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di dalam kita menetapkan sesuatu, nyatakan tauhidnya. Apa tauhidnya? Hu dengan ini perjalanannya harus nyata. Yang nyata akan lebur menjadi tidak nyata tapi ada. Nah, setelah di akhir 14 dia lihat lagi satu melihat yang 4 alif lam lam ha. Maka terlihatlah dia, inilah wujud aku yang sebenarnya. Jadi tidak ada perbuatan suatu kehambaan di sini, karena ini adalah perbuatan dirinya sendiri. Nah, dengan adanya kekuatan lahud yang datang, kekuatan lahud yang datang ke dia, seorang yang menyaksikan perbuatan itu, maka kita sendiri yang menjadikan. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh kekuatan tajalli tadi. Tidak perlu capek lagi. Kalau masih ragu, teruskan sehingga datang yang tidak ragu itu. Akhirnya kita sendiri tidak akan pernah ragu menyatakan. Kenapa? Karena sudah nyata adanya dia dalam bertajalli tadi. Jadi tidak susah lagi menetapkan atau isbatul yakinnya. Ya, lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita persilakan Bapak Imam Afset. Kita persilakan, mangga. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain audio dimatikan. Dari paparan tadi, intinya itu pada begitu pentingnya tajalli masa aku itu, Buya. Dalam masa aku yang hu tajalinya itu, Buya pernah menyampaikan bahwa itu adalah aras tiupan batin yang hanya bisa didengarkan oleh batin itu sendiri, bukan tiupan mulut. Nah, itu. Nah, maksudnya kaitannya dengan keyakinan takwa terhadap ilmu yang kita tanamkan dalam diri itu bagaimana, Buya? Karena itu kan bukan tiupan mulut, Buya. Nah, itu bagaimana mentajalikannya itu, Buya? Tidak masalah adanya mulut dalam kaji Tuhan, mata, telinga, dan hidup. Yang ada di situ aku yang ada, aku yang tiada, kamu tidak ada siapa-siapa. Artinya seperti itu. Melaksanakan tajalli batin dengan hidup pada
suatu kodrat yang sangat halus. Berbeda kita melaksanakan dengan tajalli nafas atau mulut, ya. Tajalli hidung adalah suatu nupus yang sangat halus, ya, yang sangat halus. Jadi kita melaksanakan ini adalah menyaksikan dia melaksanakan pada dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Menyaksikan pada sifatnya terhadap tajalli kodrat dirinya sendiri terhadap dirinya. Itu yang dikatakan kaji wujud dan wujud. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi memakai metode seorang umat beribadah kepada Allah. Ya. Kalau dalam tauhid seandainya ada umat dekat dengan Allah, ini sudah mempersekutukan. Kalau tidak tahu siapa umat itu, gitu. Karena aku Tuhan bagi diriku sendiri, ya berarti umat itu dirinya sendiri, kan gitu. Paham? Ya, baik. Insya Allah, Buya. Terus bagaimana nih, Buya, di tataran pelaksanaan seringkali ada apa ya, kehendak dari yang muncul itu seolah-olah itu masih ini ya, Buya, kesadarannya. Kalau masalah lahud, masalah lahud itu jangan menjadi suatu pencarian atau tanda tanya. Asal itu ada gerakan, itu nyata. Asal itu ada laut, lebih nyata. Tapi yang paling nyata adalah dirimu sebagai lahutnya. Jangan mencari yang kecil-kecil, ternyata yang besar itu kita lupakan. Biarkan semua lahut itu menuju qadarullah, menuju kaharullah, menuju kamarullah. Biarkan aras berguncang. Apa yang dikatakan aras berguncang? Berteriak sekalian di langit, meratap di sekalian yang ada di bumi. Itu yang berguncang. Kalau itu semua jadi perhatian, Tuhan akan nomor satu kamu lupakan. Paham? Jadi jangan memperhatikan, karena itu bagian juga dari sebuah ujian. Gitu. Nanti coba kita diuji dengan ada lahut, ada getaran. Nah, kita beralih ke getaran, lupa tujuan awal. Tujuan awal mentauhidkan dua perkara. Ada hu dengan ada ih dengan hi, ada dengan ha. Kita lupa tugas yang paling penting. Gara-gara ngelirik kiri kanan. Gitu. Paham? Suaranya itu dipencet, ya. Ya sudah, lanjut. Baik, terima kasih Pak Imam Arsyad. Insya Allah, Buya. Ya, terima kasih Bapak Imam Arsyad atas pertanyaannya dan Buya atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita persilakan untuk Bapak Imam Laulu Muhyiddin, kita persilakan, mangga. Insya Allah, Fajr Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semoga Buya tetap sehat walafiat beserta keluarga. Amin. Insya Allah. Begini Buya, setelah kita sudah mengetahui apa itu wujud dan maujud, dan kita akan laksanakan tajalinya
tentunya kita harus mengetahui secara berkalam atau tidak. Yang terpenting kita sudah mengetahui bagaimana Buya apabila saya tanpa mengucapkan innallahu langsung aja hu, tapi getaran arasnya kuat ke kosongnya, kuat terus, maka saya tidak pernah mencari seperti itu, tapi dia yang datang secara tiba-tiba alami gitu Buya. Apakah bisa itu Buya tanpa melaksanakan innallahu, langsung aja hu-nya aja, hi begitu dengan secara nyata, ahnya itu kasih nyata Buya. 3 kali nyata, 3 kali menyatakan. Dari hu ke kembali nyata hu, dari hi kepada ih, dari ha kepada Kalau mengenai ayat 1 huruf pun kamu bawa akan membatalkan amalanmu. Tetapi tidak boleh kamu membaca dengan kata, karena hanya pandangan, lebur ayat menjadi kauli, lebur kauli menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat. Jadi bukan artinya dibaca, apalagi mau mulai kamu baca bismillahirrahmanirrahim, udah kacau. Ya. Nah, dia harus lebur kepada semua nasta'in, ya. Insyaallah. Makanya Buya, kalau saya melaksanakan ini, saya mengikuti langkah biasa. Maksud saya tidak terlalu untuk bernafsu. Biarkanlah diri ini akan menyentuh ke sana, lalu saya laksanakan. Tidak usah kita langsung pakai nafsu, itu tidak bisa Buya itu. Ya. Insyaallah ya. Iya. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam lalu atas pertanyaannya dan Buya atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kita persilakan Bapak Imam Hartoyo. Kita persilakan Pak Imam Hartoyo. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi dalam tajalli ini Bu ya, berarti pada waktu mentajalikan itu Bu ya, kemudian i dan atau istilahnya mewujudnya. Jadi pada waktu itu kan ini didahului kami kan gini Bu ya. Jadi awal di amalan sebelumnya kita kan yaitu gitu kan Bu ya. Jadi itu kan dari ke akunya kan gitu Bu ya, yang kosong itu kan dari tiada menjadi zat awal jadi gitu Bu ya. Nah kemudian habis itu Allahu atau hu itu kan berarti kan dari yang kosong kan ke dalam kan Bu ya, kemudian yang keluar kan yang tiada, yang nyata, jadi nyata Bu ya. Nah dalam kaitannya di sini berarti pandangan pada waktu berarti yang kita lihat yaitu diri yang ada ini Bu ya. Baik, saya jawab, nggak usah kelamaan. Makomnya aja sudah salah. Wujud maujud bukan amalan kehambaan, hambanya Allah hamba. Itu beda. Jangan mencampur adukan ibadah wujud dengan maujud dengan ibadah kehambaan, hamba Allah. Itu beda. Ya, jangan mencampur adukan.
Jadi wujud maujud, hu, ihi, ha, ah. Tapi kalau dalam beribadah 24 jam, hu, Allah, Allahu, berdiri satu alif di dalam satu nyawa. Dia dua titik. Titik pertama jatuh kepada wujud qalbi, titik kedua wujud batin pada kepala. Berarti di situ satu alif dalam dua tajalli. Mulai dari dua alif, dari dalam keluar, itu adalah kehambaan, dari luar ke dalam adalah ketuhanan. Lama-lama menjadi satu gerakan. Dan gerakan itu lama-lama kamu lihat sendiri. Apa yang kamu lihat? Dirimu sendiri. Nah, ini yang dikatakan kaji. Paham? Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.